Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hazmi. Jadi kali ini saya akan membahas tentang limit fungsi aljabar yang sebelum limit trigonometri dan ataupun juga limit tak hingga. Jadi sebelum kita masuk ke limit itu, kita perlu tahu dulu nih, limit itu gampangnya itu kan kata dari bahasa Inggris itu batas lah ya. Jadinya kalau limit itu batas. Misal kita ambil contohnya, kan kalau basicnya dari limit itu kan lim x mendekati a ini kan angka ya, a ini pasti angka, terus ini adalah nominalnya ataupun juga variabel, tergantung dari soal-soalnya ataupun juga tergantung dari gurunya masing-masing. Nah, kalau kita udah tahu limitnya awalnya kayak gimana, kita lanjut juga harus tahu dulu sifat-sifatnya. Sifat limit. Nah, sifat limit itu total ada 8. Ya tentu aja kayak pertambahan, pengurangan, kali bagi, dan seterusnya lah. Tapi kita akan bahas juga. Jadi ayo kita masuk. Jadi yang pertama itu limitnya itu limit yang udah masuk aja. Gitu aja. Jadi contohnya limit ini asal aja kita hurufnya K sama dengan K. Nah, X mendekati A. Ini simpelnya. Nah, berarti semisal kita tulisnya limit 3 X mendekati 2, kan beda nih. Jadi jawabannya tetap limit 3 karena kan nggak berhubungan sama ini. Selanjutnya 2 limit X sama dengan A. Nah, kalau X mendekati A, berarti X-nya itu adalah A itu sendiri. Jadi limit X sama dengan 2 kalau X mendekati 2. Jadi pasti sama lah karena kan X sama variabelnya sama, jadi tinggal masukin aja 3. Itu semisal limit X mendekati A. Kita buat aja kali F dalam kurung X dan tutup kurung lagi. Jadi kalau udah kayak gini, kita harus ngejabarin semuanya. Atau enggak enaknya mah langsung ke soal kali ya. Kalau soal kayak gitu mah biar lebih pasti ibaratnya mah gitu. Lebih enaknya kalau kita langsung ke contohnya aja biar lebih gampang ke gambarnya. Jadi semisal limit X mendekati 2 jikanya itu 3x kuadrat ini, jadi ya itulah. Jadi tuh kalau kita lebarin adalah kayaknya ini kan jawaban aja deh. Berarti kan ini kan k-nya keluar dalam kurung limit X mendekati A kali F dalam kurung X. Yang kalau dijabarinnya berarti kalau kayak gini, karena ini K, 3 itu kan K, jadi 3 dalam kurung limit X mendekati 2 X kuadrat ini. Nah, kalau kayak gitu 3, karena yang tadi kita udah bilang kalau X nya udah sama berarti tinggal masukin aja. Berarti karena X nya udah 2 tinggal masukin ke pangkat 2 nya, tapi jangan lupa harus ada pangkat 2 nya juga. Berarti 2 pangkat 2 karena kan masukin ke sini langsung. Jadi 3 kali 4 sama dengan 12. Karena ya pangkat masih aman lah kalau buat masukin. Selanjutnya adalah itu limitnya plus minus ya. Kenapa plus minus? Karena ya mereka sama-sama setara kan, jadi nggak perlu kita bedakan aja. Jadi semisal limit X mendekati A, Fx plus minus ini kan karena plus minus itu setara, jadi kita samakan aja. Selanjutnya adalah Gx dan tutup lagi. Ini kalau huruf ini kan terserah apa aja, H, B, C, D, E, F, G, H, I, J itu terserah, nggak masalah, yang penting angka yang di dalamnya sama X mendekati berapa, ini yang pentingnya. Semisal limit X mendekati 2 gitu coba ya, kita gampangnya aja. Oh ya, ini lupa, ini dipisahin dulu. Jadi limit X mendekati A Fx plus minus limit X mendekati A Gx. Jadi dipisahin, dipecah kanan sama kirinya. Semisal keturunan aja deh, limit X 2 itu
kita buatnya berapa ya enaknya ya, 2x kuadrat plus x. Nah ini aja dah, sama dengan, nah karena ini udah tinggal masukin aja, berarti limit x mendekati 2x kuadrat ditambah limit x mendekati 2x. Kalau kita panjangin lagi ini kan 2 dalam 2 kali 2 kali 2 pangkat 2 4 8 ditambah ini karena 2 jadi 10. Kalau misal dilanjutin jadi kita nggak terlalu itu banget. Ini yang kelima. Nah yang kelima ini adalah perkalian. Ding 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 ding. Limit x mendekati a, fx dikali gx sama dengan limit x mendekati a, fx dikali limit x mendekati a gx. Ini ya kayak tadi harus dipecah karena sama kirinya biar setara. Nah, jadi selanjutnya karena aku udah kayak gini, kita contohnya limit x mendekati berapa enaknya, 3 dah. Nah limit x mendekati 3, 2x pangkat 2 dikali x yang sama kayak tadi aja, gampang dikali sama dengan limit x 2x kuadrat x mendekati 3 dikali limit x mendekati 3. Kalau kita panjangin ini 2 dalam kurung 3 kuadrat dikali ini karena langsung aja 9 kali 2 18 kali 3 sama dengan 54. Ya benar. Jadi itu kalau semisal dipanjangin lagi. Nah lanjutnya coba kita geser dulu pada yang tadi. Dan nomor 6 kan total tadi kan yang udah saya sebutin itu ada total ada 8. Nomor 6 itu pembagian, jadi ya selesai saya samain sama perkalian tapi ya tidak masalah lah. Jadi limit x mendekati a, misal fx per gx. Oke kita simpelnya aja. Nah jadinya kalau udah kayak gini kita jabarin dulu yang tadi yang kayak biasa ya, dijabarinya dulu. Lim x mendekati a, fx dengan atau per gini aja nggak masalah, lim x mendekati a gx. Ya contohnya adalah nah jadi buat contoh dari limit pembagian ini adalah misal lim x mendekati 2. Nah ini 3x min 2 per x plus 2. Nah ini kayak biasa tadi aja langsung dimasukin aja. Berarti 3 dalam kurang 2 dikurangin 2 tambah 2 sama dengan 6 0 0 0 0. Ya benar, 0 per 4 sama dengan 0. Berarti itu hasilnya 0. Selanjutnya nomor yang ketujuh itu adalah pangkat. Ini semisal lim x mendekati a dalam kurung f x pangkat n. N ini kan jumlah si pangkatnya itu sendiri, jadi kita nggak tahu. Kalau kita lebarin lagi, limit x mendekati a f x pangkat n. Nah, gini. Semisal limit x mendekati 3. Ya mendekati 3 dengan x kuadrat min 5 pangkat 3. Nah ingat yang udah tadi kita dibahas ya, kita harus ngejabarin dulu aja, ngebagi-bagiin. Ini kan ada 2 jadinya limit x mendekati 3 dalam kurung x kuadrat min 5 pangkat 3 dipisah. Salah ini dibiarin dulu aja pangkat 3 nya karena kita belum perlu banget, kita fokusnya ke dalam dulu. Ini kan 3 itu 3 kuadrat yang tadi biasa dimasukin aja. Ini 9 dikurangin 5 sama dengan 4.
Nah karena ini jangan lupa ada pangkat 3-nya, berarti 4 pangkat 3. Karena ingat, jangan sampai ngelupain si pangkat 3-nya ini, karena kalau udah lupa pangkat 3-nya bisa jadi fatal. Jadi 4 pangkat 3 adalah 64. Ya, yang terakhir sifat limit yang terakhir itu adalah akar. Akar ini kalau buat saya mah lumayan menyulitkan kalau buat saya pribadi ya, mungkin. Kalau f ini saya langsung contohnya saja. Limit x mendekati a, f dalam kurung x. Nah, apabila dengan n bilangan asli lebih dari sama dengan 2, n itu harus lebih dari sama dengan 2, dan n-nya itu harus lupa deh saya tuh. Ada nanti ada berhubungan dengan satu soalnya juga, karena saya lupa ingat juga, karena yang seperti yang udah saya bilang sebelumnya, akar lumayan menyulitkan buat saya. Jadi kita langsung aja ke contoh soalnya. Limit x mendekati 5, kita 3x kuadrat plus 2 ini pangkat 3. Jadi karena ingat yang kita gituin, kita bakal ngepisahin. Jangan lupa ada 3-nya di sini karena masih sama kan. Tinggal masukin ke itunya aja. Limit x mendekati 5, masukin ke x kuadrat plus 2, masukin. Nah, berarti 3 pangkat x ini 25 kuadrat ditambah 2 gini aja. Nah, 25 ditambah 2. Nah, pada saya ini itu 3 akar dari 27, yang kalau dibalik mah gampangnya, kalau akar itu kan kebalikan dari pangkat. 27 itu adalah 3 pangkat 3. Jadi karena pangkatnya ada, jadi tinggal 3 aja. 3 pangkat 3 kan karena 27 hasilnya. Seperti itu. Nah, untuk soal selanjutnya itu kita akan melakukan pembahasan soal, atau enggak kita bikin soal dulu ya. Jadinya kan sifatnya masih ada. Ntar kita juga sambil ngeliat sifatnya juga tuh buat mengerjakan soal-soalnya. Jadi kita ambil contoh saja. Nggak akan banyak-banyak, palingan lihat aja nanti berapa banyak soal yang bakal ribet. Jadi kita naikin dulu. Limit x mendekati 3 dulu aja, dalam kurung 4x pangkat 2 min 2x plus 8 lah katanya. Nah, seperti yang ini kan karena tinggal masukin aja. Jangan lupa kalau udah ada x-nya udah sama, berarti tinggal dimasukin aja. Nah, berarti kalau kayak gini, ini juga berlaku di soal seperti ini. Berarti kalau totalnya hasilnya adalah 4 dalam kurung 3 kuadrat, karena kan masukin, jangan lupa, min 2 dalam kurung 3 plus 8. 3 pangkat 2 berapa? 9. 9 kali 4 36. Dikurangin 2 kali 3 adalah 6, ditambah 8. Karena 36 dikurang 6 adalah 30, kita tinggal aja 38 karena udah total semuanya, karena ini sama dan tinggal plus 8. Ini contoh soal yang satu. Nah, kita lanjut ke contoh soal yang kedua. Kita akan coba dengan, saya tutur dulu. Enaknya apa ya? Jadi buat contoh selanjutnya nih, saya kutip dari kita sendiri karena akan contohnya biar kita gampang aja. Limit x mendekati 3x kuadrat plus 3x min 18 per x kuadrat min 3x. Nah, ini mari coba kita lihat dulu. 9 plus 9. Waduh. Nih harus dipecah. Ini mau nggak mau harus kita pecah, karena kalau kita lanjutin nih 3 masukin aja, 3 kuadrat. Jangan lupa tadi langsung masukin aja. Plus 3 dalam kurung 3 dikurang 18 per 3 kuadrat min 3 pangkat 3. Ini karena 9 ditambah 9 itu 18, kurang 18 adalah 0. Bawahnya seharusnya juga 0. Nah, kalau kayak gini kita harus memisahkan, karena kan ini faktor. Jadi kita bisa ngesamain lah ibaratnya mah. Jadi kita akan langsung lanjut aja. Nah, kalau udah kayak gini kita harus, karena kan ini kan 0 ya. Kalau 0 ini gak mungkin ada jawabannya, dan kita harus putar otak. putar kepala. Jadi kita langsung aja
Nah, udah kayak gini, ingat kalau udah kayak gini, kalau saya sih biasanya kalau buat kayak persamaan seperti ini itu saya langsung tahu, karena kan ngeliat 3 sama 18 identiknya dengan 6 dan 3, nggak mungkin yang lain, karena kalau 9 kali 2 nggak ada hubungannya sama 3. Habis itu juga kalau 18 kali 1 nggak mungkin bisa juga, karena kan beda banget nih. Kalaupun 6 sama 3 ya paling 36, gampangnya begitu, 3 dan 6 tinggal diputar-putar aja. Jadi kita terus aja X. Nah, tinggal kita cari bagian kanan kirinya nih. Kita harus lihat dulu nih bagian ini ya. Ini kan min 18 dan 3. 18 itu kali berapa aja sih? Kalau gampangnya mah kayak gitu. Jangan di sini deh. Itu 1 kali 18, 2 kali 9, 3 kali 6, 4 gak bisa, 5 gak bisa, dan 6 43. 7 gak bisa, 8 gak bisa, 9, 2, 18, 1 ya. Nah, kalau kita lihat nih, ini kan belakangnya 3 nih, tengahnya kan 3. Kalau 1 dikurang 18, 1 ditambah 18 gak mungkin, karena kan hasilnya 17 ataupun juga 19. Kalau 2 dan 9 pasti juga gak bisa, karena kalau dikurang hasilnya 7, ditambah pun hasilnya 11. Dan yang paling mungkin adalah 3 dan 6. Berarti kita masukin aja 3 dan 6. Tinggal kita buktiin mana yang plus, mana yang min. Karena tengahnya plus, belakangnya min, berarti angka yang lebih besarnya itu pasti plus. Angka yang lebih besar pasti plus. Jadi ini plus dan ini min. Ini kalau kita butuh pembuktiannya, kita biasa itu aja nggak apa-apa. X min 3 X plus 6 sama dengan X kuadrat. Jangan lupa kali pelangi X kuadrat plus 6X min 3X min 18. Yang hasilnya ya ini aja hasilnya. Jadi kita pembuktiannya. Nah, kalau buat ini, karena kan mereka kan nggak ada angka selanjutnya, berarti karena mereka punya kesamaan variabel, itu adalah X, berarti X-nya bisa kita tarik keluar. Sedangkan karena ini masih ada di dalam, X-nya akan udah tarik keluar, ini kan masih di sisa dalam nih, karena kan pangkat 2. Berarti ini kan hasilnya itu kan X kali X. X dalam kurung X itu kan. Jadinya kita tinggal sisain X min 3. Nah, karena ada yang sama, kita harus coret. Karena ya kalau langsung dimasukin sini sama aja bohong, ibaratnya begitu ya. Ataupun juga mau langsung kita masukin, tetap aja jawabannya sama seperti kalau kita coret. Nah, karena ini sama-sama X min 3, kita tinggal coret aja X min 3 dan X min 3. Sisa X plus 6 per X. Nah, jangan lupa X-nya kita masukin 3 ditambah 6 per 3. 3 tambah 6 adalah 9 per 3 sama dengan hasilnya adalah 3. Nih, maafkan saya karena seperti ini. Jadi untuk soal yang ini jawabannya adalah 3. Jadi terbukti yang selatih TikTok ya. Kita kesalahan satunya yang soal yang terakhir 3. Untuk soal yang terakhir mungkin agak lebih berat dikit lah ya. Jadi limit X mendekati 4. Itu 3X pangkat 3 min 48X. Gede banget ya. Kurang X kuadrat min 16. Nah, oke gini kita harus cari lihat kesamaannya. Jangan lupa kita harus selalu senantiasa ngeliat kesamaannya. Kalau kita tetap maksain buat masukin ini ke sini, itu 3 dalam kurung 4 pangkat 3 min 48 kali 4. Ini udah pasti hasilnya 0. Kalau bawahnya udah 0 biasanya atasnya juga 0, ataupun juga kalau atasnya udah 0 biasanya bawahnya juga 0. Itu kalau bisa kelihatan lah ya. Tapi ini kita fokus ke atasnya dulu aja buat pembuktian dulu. Jadi ini 4 pangkat 3 dulu 64. 64 dikali 3 adalah 12. 192 dikurangin 48 kali 4 23 192. Nah, sama. Nah, betul kan? 0 per 0. Bawahnya 0, atasnya juga 0. Berarti mau gak mau kita harus seperti contoh nomor 2. Kita harus pecah. Nah, selanjutnya berarti kalau kita pecah, kita langsung buat rute yang keduanya. Nah, jadi kalau rute keduanya kita lihat cari kesamaannya. Wah, sama-sama bisa dikorin X sama bagian 48-nya. Nah, kan ini X tinggal kita korin aja. Berarti 3X. Karena kan sama-sama punya X mereka berdua nih kan. Dalam kurung, kalau X-nya kita ambil, berarti kan
X pangkat 3 dikurangin X itu berarti X pangkat 2. Dalamnya sisa X pangkat 2. Karena kan yaitu dia udah diambil 1 buat taruh ke depan. Dikurangin 48. Nah, 48 ini kita kurangin juga lah ibaratnya mah gitu. Karena X udah kecabut berarti kan kebebasan dia juga udah dicabut ibaratnya. 48 pangkat 3. 48 dibagi 3 ada 16. Karena kan itunya dia udah diambil juga ibaratnya mah gitu. Jadi karena kita udah ketahuan ini 16, kita kurangin 16. Nah, ya sama kan? Min 16. Seperti itu. Nah, jadi kenapa ini seperti ini? Karena kan berupa pembagian dari yang bagian depannya itu. Nah, karena udah kesamaan, kita langsung seperti biasa coret. Jangan lupain walaupun kita masukin hasilnya 0 juga sih pada akhirnya sih. Jadi nggak terlalu ngaruh, tapi tetap aja lebih baik coret-coret biar nggak kelapanjangan ngitung-hitungannya. Berarti tinggal 3x. Karena x ada mendekati 4 berarti 3 dalam kurung 4 yang hasilnya adalah 12. Yeay. Udah selesai contoh 3 soal pembahasan lengkap beserta pembahasan materinya. Semoga bisa dimengerti. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.